Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah dzi awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradih wa bimaksudih. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allif hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawahu hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan harapan kita kesehatan, umur panjang ini menjadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat juga kepada Allah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bakal bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah seperti yang disampaikan tadi bahwa pada malam hari ini kita sudah sampai kepada salah satu hikmah yang menjadi lanjutan dari hikmah yang sebelumnya, bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan sebelumnya, janganlah atau tidaklah seseorang menghinakan wirid kecuali orang tersebut berpangkat bodoh, karena warid itu masih bisa didapatkan di akhirat, sedangkan wirid akan berakhir, entah berakhir dengan berakhirnya usia kita atau berakhir dengan binasanya alam dunia. Kemudian wa aula ma ya'tani bihi ma la yukhlafu wujuduhu, sesuatu yang harus kita prioritaskan adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda, artinya harus ditunaikan sekarang juga, yaitu wiridnya. Kemudian alasan yang selanjutnya, al-wirdu wa talibuhu minka, wirid adalah tuntutan Allah kepada kita, permintaan Allah kepada kita, sedangkan warid adalah haknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibanding-banding hak Allah dengan hak kita, maka tentu yang prioritas adalah kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pun akan menyampaikan wurudul imdad bihasabil isti'dad wa syurukul anwar ala hasabi sofail asrar. Wurudul imdad, wurudul amdad, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang bihasabil isti'dad, dengan seukuran persiapan kita sebagai hambanya. Datangnya pertolongan Allah kepada kita sesuai dengan persiapan kita menyambut pertolongan tersebut. Wa syurukul anwar, dan
bercahayanya atau mencorongnya cahaya ala hasabi sofail asror, sesuai dengan beningnya asror ilahiyah yang ada di dalam hati kita. Nah, insyaallah kita akan bahas sedikit apa yang dimaksud dengan amdad, kemudian apa yang dimaksud dengan isti'dad, dan apa yang dimaksud dengan anwar, kemudian asror. Nah, insyaallah ini akan kita bahas sedikit melalui penjelasan ulama, yang mudah-mudahan pun kita diberikan oleh Allah taufik hidayah dalam memahami ilmu. Setelah itu kita diberikan taufik hidayah untuk mengamalkan ilmu. Wurudul amdad, datangnya pertolongan. Nah, amdad itu kata jamak dari madad. Madad itu mufradnya, amdad itu jamaknya. Datangnya pertolongan minallahi ta'ala, dari Allah, ala abdihi, kepada hambanya. Di dunia pun bisa terlihat pertolongan Allah. Salah satu amdad yang disebutkan oleh para ulama itu adalah ketika kita berzikir sebagai wirid, maka waridnya itu adalah akan mendatangkan cahaya di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengenal Allah melalui makhluknya. Nah, bentuk pertolongan Allah ketika kita berzikir kepada Allah adalah dibuatnya setiap untayan zikir yang keluar dari lisan kita itu menjadi ketenangan dalam hati. Nah, itu yang menjadi madad dari Allah ketika kita melakukan wirid. Kalau kita kan banyak wirid itu malah tambah pusing, banyak baca Quran malah tambah tunduk. Tapi bagi orang yang sudah diberikan madad oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir akan menjadi tentram hati. Ini kalau kita hitungan, Pak. Rasulullah SAW itu pernah dawuh, nanti orang yang paling dicintai, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak baca sholawat. Nah, tinggal pertanyaannya, Pak, 50 banyak sedikit, Pak? Sedikit lah. Kalau 100, Pak? Sedang, mulai rada sedang. Nah, akhirnya kan ulama tuh berpikir, Pak. Artinya berpikirnya gini, ini kategori yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang paling dekat denganku, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, orang yang paling berhak untuk mendapatkan pertolonganku, orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling banyak kepadaku membaca sholawatnya. Terlebih sholawat itu dibaca per hari. Nah, artinya ulama tuh bikin minimalis banyak. Minimal dikatakan banyak itu sakumaha. Kalau kita kan 100 sudah sedang, artinya udah deket-deket ke banyak. Nah, maka ulama itu hampir rata-rata menyampaikan bahwa yang dikatakan minimal aksar itu, minimal kasroh itu, minimal banyak itu adalah 300 per hari membaca sholawat. 300 per hari. Kira-kira sanggup nggak, Pak? Kalau tanpa madad dari Allah nggak akan sanggup. Nah, sehingga kita menjalankan wirid itu butuh apa? Butuh madad, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal timbul pertanyaan, terus madad itu dapatnya gimana? Pertolongannya itu dapatnya gimana? Bihasabil isti'dad. Segimana kita mempersiapkan hati kita, membersihkan hati kita agar madad tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala, diletakkan ke dalam hati. Nah, kita ambil lagi contoh, Pak. Sholawat bisa dikatakan zikir, baca Quran bisa dikatakan zikir, berzikir pun sepuguh, baik itu bacaan takbir, bacaan tahlil, bacaan tahmid, bacaan tasbih, bacaan tabarri dan lain-lainnya, semuanya terhitung zikir. Nah, ini kalau sudah mulazamah, kalau sudah istiqomah, ini akan mendatangkan warid. Waridnya tadi apa? Baik di dunia maupun di akhirat. Masih ingat ya, Pak, ya? Waridnya itu apa aja? Warid bisa kita menjadi orang yang dijadikan kekasih oleh Allah, baik itu nanti hati kita bisa menjadi bersinar dengan nur ilahiyah. Kemudian dalam hati kita bisa pertama kali melihat makhluk yang terlihat adalah penciptanya. Nah, itu kan salah satu warid yang Allah berikan dari ibadah yang pernah kita istiqomahkan. Nah, untuk mengistiqomahkan ini kan berabe, Pak. Sampai-sampai ulama pun jauh
al istiqomah fil ibadah al wahidah khairun min alfi karomah. Beristiqomah dalam melaksanakan satu ibadah yang ibadah tersebut dilakukan secara kontinu, satu saja jenisnya tapi yang sunat, maka itu lebih baik hitungannya daripada memiliki 1000 karomah. Kita sudah bahas ya Pak ya, yang karomah. Karomah Bapak masih ingatnya? Karomah itu adalah al-umur al-khariqatu al-adah. Itu sesuatu yang tidak biasa bisa kita saksikan. Mana contohnya? Seperti al-amru al-khariqul adat, seperti yang diberikan kepada Nabi, bisa belah bulan, bisa lemparkan tongkat kemudian membelah lautan. Ini kan hal-hal yang di luar nalar semua Pak. Nah, di luar nalar diberikan kepada Nabi dan Rasul disebut mukjizat. Tapi hal yang di luar nalar diberikan kepada selain Nabi dan Rasul disebutnya karomah. Mana salah satu contohnya? Contoh yang diberikan kepada Ashabul Kahfi. Kata ulama ada 7, yang ke-8 adalah gogoknya. Ada yang nyebutkan 6, yang ke-7 gogoknya. Artinya nanti yang tahu hanya Allah saja. Tapi kan ini yang Ashabul Kahfi ini kan enggak satu pun dari mereka Nabi dan Rasul. Tapi bisa tertidur hampir 300 tahun lebih. Aneh enggak Pak kira-kira? Nah, hal yang aneh seperti ini disebutnya mujizat? Bukan, karena bukan Nabi dan Rasul. Terus apa? Karomah. Hal yang di luar nalar. Nah, kemudian Siti Maryam pun sama. Ketika dikerem di mihrabnya Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam, akan ditemukan di kamarnya Siti Maryam tuh makanan musim semi adanya di musim dingin, makanan yang musim hujan adanya di musim panas. Ada saja. Ketika ditanya, qala anna hadza la ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam dapat dari mana? Maka beliau berkata, inna hadza min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini makanan tuh langsung dikirim di Allah. Siti Maryam nabi bukan, rasul bukan, tapi memiliki hal yang di luar nalar, maka disebutlah karomah. Bapak punya 1000 karomah dibandingkan dengan bisa mengistiqomahkan satu ibadah, maka lebih unggul mana Pak? Lebih unggul bisa istiqomah dalam satu ibadah. Nah kan masalahnya Pak, istiqomah dalam ibadah itu susahnya bukan main. Nah sehingga ketika mau mengistiqomahkan satu ibadah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bagaimana nanti pertolongan ini bisa muncul? Bihasabil isti'dad, yaitu dengan cara seorang hamba mempersiapkan dirinya bitathiri qalbihi wa mulazamati liwirdihi. Minimal 2 hal yang bisa mengundang madad atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 1, sekuat tenaga berikhtiar, berusaha yang dimulai dari kita untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sifat-sifat tercelanya sedikit demi sedikit kita kikis. Dari mulai keraguan kepada Allahnya kita kikis sedikit demi sedikit. Sucikan hatinya, wa mulazamatihi liwirdihi, kemudian seikhtiar kita mungkin, sebisa kita mungkin untuk memulazamah, memaksakan diri mengulang-ulang amal yang kita mau istiqomahkan. Nah, kalau sudah seperti itu upaya yang kita lakukan, tentu dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di tengah jalan Allah akan berikan madadnya. Allah akan berikan pertolongannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu berusaha, maka kami yang akan berikan jalan, kata Allah. Berarti diberikan jalan dulu atau usaha dulu, Pak? Nah, udah mulai belum nih Pak usaha? Nah kadang kita mah kan pingin langsung dapat lanahdiyannahumnya, tapi tidak mau memulai jahadunya. Padahal kata-kata jahadu itu kalau Bapak ambil tasrifannya, jahada yujahidu mujahadah. Mujahadah itu hampir dekat-dekat karena kata jihad. Jihad artinya berperang, mujahadah itu pun sama, berperang melawan hawa nafsu. Untuk mengistiqomahkan wirid sholawat aja tiap hari, perang gak apa dengan hawa nafsu? Perangnya luar biasa Pak.
Tahadus bin nikmah kalau di pesantren itu Pak, santri itu kan kelihatan bisa dan tidaknya itu dilihat dari keistiqomahannya. Tahadus bin nikmah saya tuh alhamdulillah pernah hafal kitab Alfiyah namanya. Kitab Alfiyah itu kitab syair, ilmu nahwu dan sorof di bahasa Arab kan. Nah, salah satu syarat untuk bisa menghafal kitab Alfiyah ini itu harus istiqomah dihafalkan Pak. Keistiqomahan itu akan teruji karena kitab Nahwu Alfiyah ini tuh punya 1000 bait, 1000 bait yang harus dihafalkan. Bapak tinggal tanyakan nanti ke Derapi, menghafalkan nasar dengan syair berat mana? Nasar itu apa ya Pak? Prosa apa Pak? Yang bukan bait itu apa Pak? Tulisan tapi bukan bait, itu prosa ya Pak ya. Menghafalkan prosa dengan menghafalkan bait, nah itu dalam bahasa Arab tuh lebih susah menghafalkan bait Pak. Kenapa? Karena bait itu banyak majaznya, banyak balagohnya, karena sangat sulit nanti untuk dihafalkan. Nah, santri-santri Pak, minimal bisa hafal kitab Alfiyah itu 6 bulan Pak. Tapi 6 bulan tuh satu waktu dipakai untuk deres, satu waktu dipakai untuk nambah hafalan. Satu hari saja kelewat. Nah, itu satu hari saja nggak dideres, umpama bait 10, bait 20, bait 30. Di hari keempat Bapak mau menambah bait ke-40, yang 30 ini nggak dideras, hari kelimanya yang 1 sampai 30 itu hilang semuanya. Saking susahnya nalar siiran. Nah, banyak gak santri-santri yang hafal kitab Alfiyah? Banyak Pak. Kenapa mereka bisa banyak Pak? Karena maksakan. Akhirnya ketika mereka sudah memaksakan diri untuk mau berikhtiar menghafalkan, akhirnya turun madat dari Allah. Apa madatnya? Ketika menghafal betah dan terasa nikmatnya. Nah, itu pun sama Pak. Ketika Bapak mau melaksanakan sholat tahajud, berat tidak Pak? Berat. Tapi seberat-beratnya nggak melaksanakan sholat tahajud, harus dimulai dengan upaya dan ikhtiar kita maksakeun heula. Nah, di tengah-tengah perjalanan insya Allah turun madat dari Allah. Ketika melaksanakan tahajud itu akan diturunkan nikmatnya. Karena kan kita sholat tahajud belum ada nikmatnya kan Pak. Ketika kita sholat tahajud belum ada lezatnya, belum ada nikmatnya. Yang ada adalah capeknya, yang ada adalah maksakennya, yang ada adalah berjuangnya, yang ada adalah kita harus memaksakan diri kita untuk bisa mengistiqomahkannya. Tapi laut nambat laut, insya Allah Allah turunkan madat tergantung ikhtiar kita dalam membersihkan hati dan ikhtiar kita untuk memulazamah apa yang kita mau istiqomahkan atau yang disebut dengan wirid tadi. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga kalau kita kemarin berbicara kok ya bisa Imam Abu Hasan Asyadzili ketika mau meninggal saja di hari Jumat beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau kita kan disuruh khatam Al-Quran Pak. Kalau Imam Syafi'i itu luar biasa. Kalau Imam Syafi'i itu di hari-hari biasa itu ada yang nyebutkan wa fi qaulin yakhtimul Quran, bisa mengkhatamkan Al-Quran tuh fi yaumin wahidin, satu hari satu kali. Ini satu hari satu kali, satu hari satu kali, satu hari satu kali. Tapi kalau kelasnya di bawah Imam Syafi'i biasanya ulama-ulama itu 3 hari satu kali. Turun lagi ada yang 1 minggu 1 kali. Nah, untuk kita itu udah paling minimalis, itu yang paling minimalis itu 1 bulan ya 1 kali. Makanya kan 30 juz. Nanti kalau Bapak nanti nanya, hari juz di zaman Rasul ada? Enggak ada. Mungkin kalau di zaman Rasul itu Quran itu cuma 1 juz Pak. Kenapa? Karena juz itu diadakan agar sebagai jadi patokan Bapak bisa menghatamkan Al-Quran 30 hari. Karena 1 hari 1 juz. Berat nggak Pak kira-kira? Wah, ini kalau nggak bisa jawab ya kayak masih berat kan. Masih berat kan ya. Nah, akhirnya kalau kita lihat Imam Syafi'i luar biasa. Saya hampir hampir nangis lagi ketika baca manakibnya ulama. Ini salah satu saran kan dari para ulama. Salah satu yang bisa meningkatkan ikhtiar kita dalam ibadah, maksakan diri kitanya dalam ibadah, menambah ghirah kita untuk mau beribadah. Bapak sering-sering baca manakibnya para ulama,
kisah-kisah hidupnya para ulama, perjuangan-perjuangannya orang-orang soleh. Itu insya Allah akan menggugah ikhtiar kita untuk mau menambah dan memaksakan diri kita untuk dalam taat kepada Allah. Salah satunya Imam Syafi'i, kalau sudah datang bulan suci Ramadan, maka yang tadinya 1 hari 1 kali menjadi 1 hari 2 kali. Kalau bulan Ramadan full 1 hari 2 kali khatam Al-Quran, dan itu pun dibaca siang 1 kali, khatam malam 1 kali, dan dikhatamkan wa huwa yakhtimul Qur'ana fi sholatihi, dalam keadaan berdiri melakukan sholat. Luar biasa. Ya, lisannya orang Arab. Kalau lisannya orang Indonesia kan saya tanya-tanya tuh paling cepat tuh 16 jam ya deh. 16 jam. Paling cepat khatam Quran tuh 16 jam. Ada yang 17 jam, ada yang 16 jam. Ini lisannya Imam Syafi'i, siang itu kalau 12 nya 8 jam, 7 jam khatam Al-Quran, malam 7 jam, 8 jam khatam Al-Quran. Kok ya bisa gitu kan? Karena ada madadnya. Kok kita nggak ada madadnya? Karena nggak ada usahanya. Tapi udah usaha gening can di madat-madat ku Allah, karena hatinya kotor. Nah udah gitu bagaimana? Nah akhirnya bagaimana madat itu turun? Satu usaha, yang kedua berupaya membersihkan hati. Kenapa harus membersihkan hati? Nah nanti dijawab lagi oleh Syekh Ibnu Athaillah, Syurukul Anwar ala hasabi sofail asror. Kalau kita anggap madat tersebut adalah nur dari Allah, cahaya dari Allah, hidayah itu adalah cahaya, kemudian pertolongan itu adalah cahaya, mau disimpan di mana cahaya ini? Pasti di dalam hati kita. Sehingga ketika kita berzikir rasanya nikmat, ketika kita mau sholat rasanya nikmat, ketika kita mau tahajud rasanya nikmat, mau menghafal, mau membaca, mau memahami Al-Quran rasanya nikmat, ketika nur tersebut disimpan di dalam hati. Nah ketika sudah disimpan di dalam hati, kelihatan nggak nanti efek nur tersebut mencorongnya? Apa mencorongnya itu? Bercahayanya. Keluar nggak cahayanya? Keluar kalau tempatnya bening. Kan gitu benar Pak. Kalau Bapak punya lilin disimpan di satu wadah, yang wadahnya banyak debunya, bahkan tertutup dengan debu yang sudah sangat berkarat sekali sampai menghitam, kira-kira cahaya lilin tersebut mantul nggak keluar Pak? Bias nggak keluar? Ya boro-boro. Itu pun sama Pak. Madatnya disimpan di dalam hati, ngan wadahnya hati kitanya kotor Pak. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, madat itu akan syuruk anwarnya, akan kelihatan bias cahayanya kalau wadah yang ditempati oleh nur tersebut bening. Nah makanya sampai-sampai madat akan turun dalam satu wirid ketika dimulai dengan ikhtiar maksakeun dari kita. Setelah ikhtiar maksakeun dari kita, madat turun. Tapi nanti ketika madat turun pun akan tergantung cahayanya, keluar cahaya dari dalam hati kita ini tergantung tempat yang ditempatinya. Nah sehingga ada 2 hal yang mesti kita ikhtiarkan, yaitu yang pertama, apapun ibadah yang Bapak senangi. Jadi jangan sampai nanti seperti bapak-bapak yang lainnya di Tani Mulia, ketika baca salah satu kitab, itu kan kitab-kitab Fadailul Amal, diterangkan zikir tasbih pahala kan luar biasa. Dibacakan hadis-hadis yang membaca fadilah membaca alhamdulillah, pahalanya luar biasa. Baca takbir pahala luar biasa, la ilaha illallah pahala luar biasa, sholawat pahala luar biasa. Akhirnya bingung sendiri man. Itu kudu diamalkan umana. Maca tasbihnya luar biasa, maca takbir ya luar biasa, dan lain-lainnya luar biasa. Akhirnya kan kebingungan sendiri, saking bingungnya ente hiji jajan diamalkan. Akhirnya jangan sampai kita seperti itu Pak. Nah gimana tuh saya mau cari wirid saya kayak gimana? Bapak paling senang amal apa? Paling mudah Bapak amalkan apa?
Yang paling bisa Bapak amalkan dengan kondisi kehidupan Bapak sehari-hari apa? Yang mau deres baca Quran silahkan. Tapi karena mau istiqomah baca Quran gimana sedangkan saya masih bekerja, berarti ganti, jangan baca Quran yang diistiqomahkannya. Wirid baca Allah, 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 Allah. Enggak, saya pingin yang rada sesuai dengan rada hadis lah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bacanya la ilaha illallah saja, silahkan. Tapi kalau baca la ilaha illallah asa-asa kita enggak berterima kasih kepada Rasulullah. Saya mah pingin sholawat saja, silakan Pak. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling cepat datangkan mahabbah dari Allah kepada kita, amalnya paling dawam walaupun nilainya sedikit. Yang penting istiqomah. Nah, insyaallah itu yang akan menurunkan warid. Dan di tengah-tengah jalan sebelum mendapatkan warid, Allah akan berikan pertolongannya kepada kita untuk mengistiqomahkan amal-amal dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan rada pantasnya banyak Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya, pantas dan dimadat ku Allah. Kerma eker dimadat ku Allah, wadahnya bening pisan. Pasti cahaya nanti mencorong pisan keluar nage. Makanya taat yang dilakukannya akan semakin banyak. Nah, nanti kan gitu Pak, madatnya turun, wadahnya bening, tapi ada debunya. Ya sebatas itu keluarnya, nurnya itu. Kalau wadahnya bening pisan, nurnya mencorong pisan, maka amal yang akan keluar dari anggota badannya pun akan semakin banyak, akan semakin baik kualitasnya, akan semakin banyak juga kuantitasnya. Tergantung wadah yang nampi madat tersebut, yaitu hati kita. Mudah-mudahan banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngersakeun kita semuanya memiliki amalan-amalan yang istiqomah. Dalam melaksanakan amalan tersebut pun kita diberikan madat, pertolongan oleh Allah untuk mengistiqomahkannya, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan warid dari amal yang kita istiqomahkan. Dan salah satu warid yang ingin kita dapatkan, bukan kita mah nggak pingin hiber di awang-awang, nggak pingin. Kita mah nggak pingin ngalungkeun tongkat ka walungan jadi melah, nggak pingin. Yang kita pingin dari wirid yang kita lakukan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah. Bahkan di sini disebutkan yakin terhadap Allah, irfan, tahu dan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu insyaallah kita berdoa dan bermunajat, mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang kenal dengan Allah, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten segitu banyak untayan hikmah yang ke-109 ini, mudah-mudahan diberikan paham, diberikan amal, dan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum ditutup ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, maka ataupun ada pertanyaan, insyaallah kita bahas bersama-sama. Maka sendiri Allah yang menginginkan. Terus yang kedua, bahwa usaha sekeras apapun tidak bisa menemukan rentetan. Sementara di sini kita dituntut berusaha berikhtiar sehingga itu mendatangkan tadi madat itu. Itu bedanya dengan yang awal. Nah, yang di awal kita sudah bahas bahwa kemungkinan hamba Allah itu cuma dua, Pak. Yang pertama asbab makomnya, masih ingat ya Pak ya? Insyaallah masih ingat lah. Yang kedua tajrid. Tak asbab jeung tajrid dari kumaha. Asbab adalah orang yang dalam memenuhi perintah Allahnya dia harus berikhtiar bekerja, baru bisa memenuhi perintah Allah. Ada orang tajrid, dalam memenuhi perintah Allah dia sudah tak perlu lagi berikhtiar, tidak perlu lagi bekerja, bermuamalah. Nah ini andaikan dia diletakkan oleh Allah dalam satu makom asbab, jangan berpindah ke makom tajrid. Ketika dia sudah bermakom tajrid, jangan mau juga jadi makom asbab. Nah kemudian ada hikmah yang selanjutnya,
Yaitu hikmah yang mengatakan kerasnya ikhtiar kita, kerasnya usaha kita tak akan pernah meruntuhkan benteng takdir. Lerasnya banyak. Nah, hari iya orang disuruh ikhtiar, disuruh untuk berusaha, berupaya mewiridkan, mengistiqomahkan satu amalan. Katanya tadi nggak akan pernah merubuhkan benteng takdir, tak akan pernah bisa merubuhkan apa yang Allah irodahkan, Allah inginkan. Kembali lagi Pak, hikam ini sama seperti metode yang kita pakai dalam memahami Al-Quran. Nah, ini yang banyak kebingungan pasti di sini Pak. Satu, hikam ada yang harus kita iktikadkan menjadi pegangan hati. Yang kedua, hikam yang kita pakai untuk pengamalan sehari-hari. Nah, sampai sini kan bisa dipahami nih Bapak nih. Yang asbab, yang tajrid, kemudian takdir gak akan bisa dirubah oleh ikhtiar. Ini iktikad kita Pak. Kalau bab ikhtiar yang wirid, warid, madat akan muncul ketika kita mau berikhtiar mengistiqomahkan satu wirid. Nah, ini babnya amal. Suatu saat ketika Bapak sudah punya wirid, entah itu ibadah zahir, zikir dan lain-lain, diwiridkan ke Bapak. Akhirnya kita nggak ketemu nikmat dari wirid tersebut Pak. Mau lepas nggak wiridnya Pak? Atau kita kembali lagi ke hikmah yang pertama. Oh, kayaknya Allah belum menakdirkan ikhtiar saya mendapatkan madat dan warid tadi. Artinya ketika kita sudah mengamalkan satu hikmah amaliyah, kemudian pada akhirnya tidak merubah apa-apa di dalam diri kita, kembalikan lagi kepada bab i'tikad. Nah, sehingga ini bab amaliyah untuk penyemangat dan motivasi, ini bab i'tikad, ini untuk pegangan dan keyakinan. Suatu saat ketika kita ikhtiar tidak sesuai dengan hasil tidak sesuai dengan ikhtiar yang kita sudah lakukan, ikhtiar sudah luar biasa tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, kembalikan lagi ke bab yang ini. Sampai sini bisa dipahami. Dan insya Allah itu nggak ada bentroknya Pak. Karena yang satu harus diiktikadkan, yang satu harus diikhtiarkan. Sama-sama aja kan, seperti bab rizki juga gitu Pak. Allah nyuruh nggak Pak cari rizki? Suruh kan. Sebadanya sholat Jumat itu pangtasiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Tapi di sisi lain Allah juga wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah. Mau pakai yang mana Pak? Mau yang bertebarannya atau yang udah ku Allah baik Pak? Nah, artinya ketika kita mau beramal pakai yang pangtasiru fil ard, ya kita bertebaran di muka bumi mencari rizkinya masing-masing dengan ikhtiarnya yang halal masing-masing. Tapi suatu saat ketika ikhtiar kita ini tidak menemukan hasil yang kita inginkan, balikkan lagi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tapi pada suatu saat ikhtiar kita menemukan hasil. Setelah hasil dilihat hasilnya melebihi dari keinginan kita dan ekspektasi kita, balikkan lagi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Maka ketika kita hasil waridnya, hasil yang diinginkan, gak pati sombong karena kita yakin ada i'tikad ini. Tapi ketika kita jatuh gak sesuai dengan keinginan, kita gak akan pernah putus asa karena wa ma min dabbatin fil ardi. Sampai sini bisa dipahami. Cekap Pak, tanya nih. Kami cekap, mudah-mudahan sing ayaman Pak Adna ditutup. Tapi jangan tambah bingung ya Pak. Nah, insya Allah nanti kalau ada kebingungan maka insya Allah kita akan bahas lagi. Panginten sakitu anu kapihatur wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.